Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus pagi ini. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat nafas yang baru. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua Tuhan jemaat-Mu. Pagi ini kami mau berikan hati kami. Kami mau berikan pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang hadir pagi ini Tuhan. Kami percaya, kami pulang, kami mendapat sukacita daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang baru, hikmat yang baru Engkau terus tambah-tambahkan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh dapat mengubah hidup kami. Dan hidup kami dibaharui dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami pagi ini. Kami umat-Mu sepakat hati usir kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, lawatlah hati kami. Hadirlah bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi ini kita mau tinggikan Tuhan kita. Amin. Mari ceritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan kita hadir bagi setiap kita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Katakan di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai,
Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Engkau Raja Damai. Engkau Immanuel. Engkau sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau datang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Katakan dengan sungguh, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Benar Tuhan, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku Tuhan, untuk tebus dosaku. Yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin Tuhan. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia,
dunia. Selamatkan manusia, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Engkau Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Lagi dengan iman kita mau katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Katakan dengan sungguh, di tempat maha tinggi. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi ini di hadapan Tuhan. Kami mau berikan segala pujian bagimu Tuhan. Kami mau memberikan gloria bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan segala kemuliaan. Haleluya.
Tuhan kita Raja mulia, amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Raja mulia, siapa dia? Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Tuhan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi kemuliaan-Mu Tuhan, Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan yuk. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan yuk. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya.
Tuhan, bertepuk tangan yuk. dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat mengagalkannya. Dia bangkitkan hidup Untuk selamanya. hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat mengagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Dia bangkitkan hidup Untuk selamanya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, saya akan membacakan pengumuman. Jadi harap diperhatikan buat jemaat Tuhan. Besok di tempat ini akan ada ibadah Natal. Dan itu hanya 1 kali di jam 9 pagi. Jadi saya ulangi sekali lagi, besok ibadah Natal jam 9 pagi di tempat ini. Kemudian berikutnya ibadah tutup buka tahun. Itu hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 jam 6 sore. Jadi pagi diharap perhatikan tidak ada ibadah. Kita akan gabungkan di sore hari di jam 6 sore. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang membawa mobil, nanti ada panitia yang mengarahkan untuk parkir di Mary Glow. Harap diperhatikan yang membawa mobil parkir di Mary Glow, yang membawa motor langsung ke Pastori Baru di belakang. Jadi nanti di sini akan ada dipasang. Jadi kita kosongkan di sini dengan di depan. Jadi itu harap perhatian bagi jemaat Tuhan. Itu saja pengumuman tambahan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah datang bagi kami semua. Engkau juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terang yang bersinar bagi kehidupan kami. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah. Persembahan boleh dijalankan. Genap rencananya di dalam dunia. Amin. Katakan Putra Tunggal. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Amin. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Kau memberi pengharapan bagi kami Tuhan. Harapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Amin. Masih yang Maha
Yes, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun ini sampai tiba di hari ini. Kami bersyukur bahwa apapun yang terjadi kami tahu Tuhan selalu baik buat kami. Mungkin apa yang harus kami hadapi adalah hal yang tidak mudah, tapi kami tahu bahwa apapun yang terjadi Tuhan selalu menyertai kami. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kami hari depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama. Kami mau Tuhan yang berbicara kepada kami dan kami tahu bahwa apapun yang kami datang, apapun yang kami bawa, apapun kondisi keadaan kami, Tuhan yang paling tahu dan Tuhan adalah sumber jalan keluar kami. Berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tahu hari ini adalah malam Natal. Banyak bapak ibu yang mungkin mata masih setengah, khususnya ibu-ibu mungkin karena habis masak kue. Banyak kue di rumah, bagi dong. Baik, berapa banyak bapak ibu yang sehat dan kuat? Lambaikan tangan saudara. Angkat tangan kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya diberkati. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Jangan duduk dulu, kita baca bersama-sama dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang paling besar yang Bapak Ibu bisa. Kita tunggu. Oke, sudah ada. Bilangan 14 ayat 1 sampai 24. Kita baca 1, 2, 3. 2. Bisa lebih kuat lagi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. Empat belas. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 'Tuhan, sekali lagi hamba berdoa biar dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior, Tuhan berbicara kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarkan. Berbicara Tuhan, dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak Tuhan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Om Freddy dan Tante yang sudah mengizinkan saya ada di sini setelah terakhir bulan Juli ya. Cukup panjang ya kita tidak ketemu ya. Kangen sih sama Bapak Ibu di sini. Kita baru saja membaca firman Tuhan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, mereka dituntun Tuhan sampai hampir masuk ke dalam tanah Kanaan. Apa yang kita baca barusan bukan sebuah kisah ketika mereka baru mau keluar dari tanah Mesir. Tetapi justru mereka sudah hampir dekat masuk ke tanah perjanjian. Justru ketika mereka hampir masuk tanah perjanjian, akhirnya kita tahu kisah daripada orang-orang Israel ini. Semua yang tua-tua tidak jadi masuk. Hanya yang muda yang masuk. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Banyak orang Kristen minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan kasih. Tetapi dalam perjalanannya mereka selalu rasa kurang ini, kurang itu. Tuhan memang sudah tolong, tapi kenapa cuma begini? Kenapa enggak itu? Saya kan minta 10, kenapa Tuhan cuma kasih 2? Kenapa cuma Tuhan kasih 3? Padahal segala sesuatu ada prosesnya. Kalau saudara suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah ceritakan kisah baru. Semua yang diceritakan oleh bangsa Israel adalah semua yang tanah Kanaannya
tidak bisa dimasuki, orang-orangnya tinggi besar. 12 pengintai dikirim, 10 keluar kembali dengan kabar buruk, hanya 2 yang kembali dengan kabar baik. Dan anehnya yang kabar baik itu yang tidak dipercaya. Hari ini ada begitu banyak orang bikin hoax, dan yang dipercaya adalah yang hoax, yang kabar yang tidak benar. Justru kabar yang benar kadang-kadang tidak dipercayai. 10 pengintai berkembali dengan cerita bahwa tanah Kanaan itu memang subur, tapi orangnya tinggi besar. Susah kita mau kalahkan. Itu yang dipercaya. 2 pengintai yang berkata, guys, Tuhan itu sudah tolong kita loh keluar dari Mesir. Masa Tuhan tidak bisa tolong kita untuk masuk tanah Kanaan? Tuhan loh yang tolong kita. Semua bangsa Mesir akhirnya melepaskan kita gara-gara Tuhan bikin 10 tulah. Tapi masa gara-gara ini saja Tuhan tidak bisa tolong kita untuk masuk tanah Kanaan? Itu yang tidak dipercaya. Dan saya mau beritahu, mujizat tidak akan pernah mengubah masa depan saudara. Sekali lagi, mujizat tidak akan pernah mengubah masa depan saudara. Kenapa? Bangsa Israel lihat mujizat Tuhan. Tulah pertama, air jadi darah. Kira-kira kalau saudara lihat semua air minummu tiba-tiba jadi merah. Saudara mau mandi semua jadi merah. Apa yang saudara pikirkan? Bangsa Israel lihat loh. Di Israel air tetap air putih. Di Mesir air jadi darah. Tulah kedua. Di Mesir banyak sekali kata-kata kodok-kodok. Kalau kita mungkin kalau kata ada di perkampungan kita mungkin itu sudah jadi suike. Di Mesir kata-kata itu naik ke tempat tidur, naik ke meja makan, begitu banyak, corok sekali. Di Mesir nggak ada kata. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat terjadi. Tuhan memisahkan antara hidupnya orang Mesir dengan orang Israel. Tapi pada saat mereka harus masuk tanah perjanjian, mereka lebih percaya hoax yang mengatakan tidak mungkinlah kita masuk. Orang-orang di tanah Kanaan itu tinggi besar. Mereka bukan cuma lihat 2 tulah ketiga nyamuk. Berapa banyak Bapak Ibu di sini senang kalau tidur sambil dikerumuni oleh nyamuk? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Siapa di sini kalau ada 1 nyamuk saja tidak bisa tidur? Oh, saudara semua bisa tidur walaupun banyak nyamuk. Kebanyakan kita susah tidur kan kalau ada nyamuk. 1 nyamuk aja kadang-kadang kita sudah susah tidur. Cari baygon lah, cari apalah semua. Mereka lihat loh dengan mata kepala mereka, nyamuk itu luar biasa di Mesir. Di Israel bisa tidak ada nyamuk. Padahal Israel dengan Mesir di ujungnya berbatasannya ya cuman kayak kita di sini sama Mesir itu di batas pagar sana. Cuman kayak gitu, bisa terjadi pemisahan. Tapi mereka lupa mujizat itu. Mujizat keempat, lalat. Saudara suka makan ketika semua lalat mengerumuni saudara? Ada? Nggak ada. Kita kalau ada 1 lalat pun rasanya mau sekali dibunuh. Itu lalat banyak sekali. Mereka lihat dengan mata kepala. Tulah berikutnya, penyakit sampar pada ternak. Semua ternak orang-orang Israel mati. Di mereka tidak. Sapinya bagus, dombanya bagus, tetangga sebelah itu mati semua ternaknya gara-gara kena sampar. Mereka lihat loh dengan mata kepala, mujizat itu terjadi loh. Tulah ke-6, bara api. Bara api turun ke Mesir, di Israel tidak ada, mereka baik-baik saja. Tulah ke-7, hujan es. Hujan sih asik. Tapi kalau sudah hujan es, sudah mau coba kena hujan es? Kalau mau coba, pulang sebentar, sudah duduk di satu perumahan lantai 1, terus
pembantu saudara suruh naik di lantai 2, terus suruh buangkan saudara es batu, es balok. Kira-kira bagaimana rasanya? Mereka lihat dengan mata kepala sendiri Israel bebas dari hujan es. Di Mesir hujan es. Seluruh area Mesir semua kena hujan es. Tulah ke-8 belalang. Tidak ada belalang, di Mesir ada belalang. Tulah ke-9 gelap gulita. Bapak Ibu, di Makassar lagi sekarang sudah agak lumayan, tapi bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan, kurang lebih 3-4 bulanan, kita di Makassar itu sedang mengalami bukan yang namanya jadwal mati lampu, tapi jadwal lampu menyala. Bisa tahu bedanya? Kalau jadwal mati lampu artinya mati lampunya yang cuma beberapa kali, ya kan? Kalau jadwal lampu menyala artinya lebih banyak matinya daripada menyala. Saudara kok kayak, Saya tahu di Palu juga mulai berjadwal. Saya tiba kemarin malam ya, hari Jumat malam saya tiba. Dekat daerah airport situ lagi mati lampu. Dan saya diberitahu di Palu mulai beberapa kali kena jadwal menyala lampu, bukan jadwal mati lampu. Orang Israel melihat gelap gulita di sebelah, di Israel nyala. Kita mati 1 jam aja udah pusing kan. Beli genset lah, beli apalah semua. Nggak bisa tidur lah, panas, nggak bisa kerja. Orang Israel lihat bagaimana Tuhan pisahkan mereka. Tuhan buat perbedaan besar. Dan yang terakhir tulah ke-10, anak sulung mati. Semua anak sulung di Mesir bisa mati. Mulai anak sulungnya manusia sampai binatang. Di mereka di Israel tidak ada apa-apa. Tapi ketika mereka sedang harus menghadapi tanah Kanaan, mereka bisa lupa dengan semua mujizat besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya berharap Bapak Ibu hari ini tidak lupa dengan semua mujizat yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Mujizat tidak akan mengubah masa depan saudara. Selama bangsa Israel tidak pernah bisa membayangkan bahwa apa yang Tuhan berikan lebih dari hanya sekedar yang mereka sedang lewati, maka semuanya yang mereka lihat adalah negatif. Tuhan bisa melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak pernah lepas dari pikiran mereka. Sekali lagi, Tuhan bisa buat mujizat supaya bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi untuk melepaskan Mesir keluar dari pikiran mereka bukan urusan Tuhan. Urusan orang Israel sendiri. Seringkali banyak kali kita sudah Tuhan tolong, tetapi yang kita ingat cuma masalah kita. Yang kita ceritakan cuma masalah kita. Yang kita bahas setiap kali cuma masalah kita. Kita lupa bahas tentang pertolongan Tuhan. Kita lupa bahas tentang bagaimana Tuhan menolong kita melewati lembah bayang-bayang maut, melewati penyakit, melewati kesulitan, melewati segala sesuatu. Kita lupa. Bangsa Israel sudah mengalami mujizat Tuhan begitu banyak, tapi gak pernah masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena bukan apa yang mereka alami, tapi apa yang mereka ceritakan. Sekali lagi, bukan apa yang mereka alami. Mereka bisa alami mujizat setiap hari, tetapi kalau yang mereka ceritakan adalah kesulitan, yang mereka ceritakan cuma hal negatif, yang mereka ceritakan cuma apa yang sulit mereka hadapi, cuma itu yang mereka ceritakan, maka semua mujizat Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup mereka akan membatalkan tujuan Tuhan atas hidup mereka. Sayang sekali. Sayang sekali. Padahal Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Dengan sebentar lagi sudah mau masuk tanah Kanaan. Sebentar lagi masuk tanah Kanaan itu udah dekat sekali. Hanya karena mereka selalu menceritakan masalah mereka. Dan mereka lupa dengan semua mujizat. Maka semua yang mereka akan terima dari Tuhan lepas.
dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, kurang apa mujizat Tuhan? Siang dikasih tiang awan, jadi mereka tidak kepanasan. Tidak perlu beli sunscreen, sunblock, tidak perlu. Malam kedinginan, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Tidak perlu pakai selimut, mereka bisa jalan. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan mereka pakai sepatu yang sama selama 40 tahun, tidak rusak. Kira-kira kalau Bapak Ibu pakai sepatu 40 tahun, tiap hari harus jalan, kira-kira bisa bertahan 40 tahun? Anda mau pakai merek apa aja, mau pakai centang kah, mau pakai yang 3 garis kah, mau pakai merek apa, pasti akan rusak. Ini 40 tahun sepatu yang sama. Mereka bisa lewati tanpa rusak. Mau makan, Tuhan kirim mana pagi-pagi. Sore Tuhan kirim hal yang lain. Mereka alami loh semua mujizat Tuhan. Bukan mereka tidak alami mujizat Tuhan. Yang tidak masuk Kanaan ini bukan orang yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Mereka lihat bagaimana ketika Firaun kejar mereka dan mereka melewati laut Teberau. Begitu mereka sudah lewat, terus Firaun datang, tiba-tiba air tutup semua laut itu. Semua pasukan Firaun mati. Mereka lihat, bukan mereka tidak alami mujizat Tuhan. Mereka alami mujizat Tuhan. Mereka lihat mujizat Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak masuk tanah Kanaan? Mereka lihat bagaimana ketika mereka berperang melawan orang Amalek. Musa angkat tangan, mereka menang. Musa turun tangan, mereka kalah. Mereka lihat bagaimana mereka keliling tembok Yeriko 40 hari. Tanpa bikin apa-apa, terus hari ke-40 temboknya jatuh sendiri. Mereka lihat loh. Mereka alami loh. Tapi kenapa mereka tidak masuk tanah Kanaan? Karena mereka Tuhan keluarkan dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari pikiran mereka. Begitu mereka hadapi tanah Kanaan, saudara kita tadi sudah baca, apa yang mereka katakan? Kenapa kalian mesti keluarkan kami dari Mesir? Lebih enak dulu di Mesir. Ingat, seringkali ketika ada masalah, yang kita ingat apa? Masa lalu kita. Lebih enak loh dulu kita di Mesir. Padahal mereka di Mesir jadi budak. Mereka harus kerja tidak dibayar. Diperlakukan semena-mena. Tapi begitu ada masalah, yang mereka ingat masa lalunya. Hari ini apa yang saudara ingat setiap kali saudara hadapi masalah? Masa lalumu atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita? 1 minggu lagi 2023 akan selesai. Berapa tahun Tuhan menolong saudara? Tapi ketika saudara hadapi masalah, yang saudara ingat apa? Penyertaan Tuhan atau cuma masa lalumu? Ketika engkau sedang menghadapi tantangan, yang engkau ingat adalah penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan selalu lakukan setiap hari, atau cuma masa lalumu? Saya belajar ini, setiap hari saya punya tantangan tersendiri. Kemarin saya harusnya berangkat hari Jumat pagi, tapi karena saya terlambat pesawat, saya tiba di gate pas pesawat pushback hanya gara-gara salah satu klien saya harus grand opening. Dan saya nolong mereka dari jam 6 pagi, kemudian saya mau ke airport. Pas saya mau ke airport, klien saya bilang gini, Pak, saya baru dapat WA dari Binmas, toko kita mau di demo Pak sebentar. Toko baru grand opening, belum juga masuk customer, mau di demo. Saya telepon pengacara saya dan kita ngobrol sebentaran. Saya berangkat ke airport dan terlambat. Oke, fine. Ganti pesawat, bayar, pindah sore. Pindah sore, delay sampai malam. Fine. Tapi ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya tahu kalau Tuhan bisa tolong saya di hari-hari yang kemarin, Tuhan juga bisa tolong saya di hari ini. Kalau Tuhan bisa tolong klien-klien saya yang lain, Tuhan bisa juga tolong klien saya hari ini.
Saya punya klien yang di demo macam-macam, kontraktor di demo, toko di demo, itu udah biasa, itu makanan lah. Tapi yang gak masuk akal untuk saya adalah toko baru mau buka, sudah demo, itu kan gak masuk akal. Tapi saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan pernah tolong saya ngadepin demo-demo sebelumnya, Tuhan yang sama juga akan tolong saya ngadepin hari ini. Dan saya percaya demo akan batal. Hari itu saya lihat mujizat Tuhan, demo gak jadi. Tapi pada saat saya diberitahu, saya bisa jadi orang yang kecewa dan saya bisa berpikir, Tuhan, kenapa sih Tuhan harus izinkan ini terjadi? Bisa saja. Saya berharap demo tidak terjadi, tapi kan saya belum tahu. Tapi saya percaya kalau Tuhan pernah tolong saya di waktu-waktu yang lalu, Tuhan juga akan tolong saya di hari itu. Ketika sudah dihadapkan tantangan, jangan cuma ingat masa lalumu yang sulit. Ingat bagaimana penyertaan Tuhan menolong engkau, menolong anak-anakmu, menolong keluargamu. Ada orang berkata begini, Pak, saya punya gaji sedikit sekali, Pak. Susah hidup. Saya cuma tanya, betul memang gajimu sedikit, tapi sampai hari ini kok hidup? Hidup, Pak. Ada utangmu? Enggak ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Mujizat 5 roti 2 ikan tidak terjadi tiba-tiba rotinya datang 1 kontainer. Enggak loh. Betul ya? Mujizat 5 roti 2 ikan terjadi justru ketika mulai dibagikan. Mulai dipakai, kok enggak habis-habis. Kok enggak habis-habis. Kok enggak habis-habis. Bahkan lebih 12 bakul. 2023 mau selesai. Yang saudara ingat apa? Penyertaan Tuhan atas hidupmu, bagaimana Tuhan keluarkan engkau, melepaskan engkau dari hutangmu, aset mau disita, tiba-tiba ada jalan keluar, produk yang sudah lama sekali tidak pernah dibeli, tiba-tiba ada pembeli, anakmu yang ngaco luar biasa, tiba-tiba pulang ke rumah jadi orang yang baik, suamimu yang mungkin sudah lama sekali tidak pernah pulang, tiba-tiba menelpon. Itu mujizat Tuhan, amin. Itu mujizat Tuhan. Jangan jadi seperti orang Israel. Tiap hari dia bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat 2-3 berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ingat ya, tanah Kanaan itu sudah di depan loh. Mereka sudah lewati tanah Mesir itu jauh ribuan kilometer. Masih ingat. Seandainya kami mati saja di tanah Mesir, dia masih pengen balik. Sekali lagi, Tuhan bisa melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, tapi mereka sendiri harus melepaskan Mesir dari pikirannya. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Selalu yang diingat adalah masa lalu. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hidup mereka. Yang mereka selalu ceritakan adalah cerita lama mereka. Cerita tentang kegagalan mereka, cerita tentang sakit mereka, cerita tentang kurangnya uang, cerita tentang kurangnya gaji, cerita tentang keluarga yang berantakan, sakitnya, hidupnya yang penuh masalah. Sekali lagi, mujizat tidak mengubah masa depanmu, tetapi cerita tentang mujizat itulah yang mengubah masa depan saudara. Sekali lagi ya, mujizat tidak akan mengubah hidup saudara, tetapi cerita tentang mujizat yang selalu engkau pikirkan itu yang akan mengubah mujizat saudara, yang akan mengubah hidup saudara. Cerita yang selalu diulang dalam pikiran kita itulah yang akan muncul saat engkau menghadapi masalah dan tantangan. Sekali lagi, cerita yang selalu diulang dalam pikiran kita, itulah yang akan muncul saat engkau menghadapi masalah dan tantangan. Ketika kau bangun pagi, cerita apa yang berputar di kepalamu? Ketika engkau mau pergi kerja,
Ketika engkau mau buka toko, ketika kau beraktivitas, cerita apa yang sedang berputar di kepalamu? Cerita tentang sakitmu? Aduh, encok saya, aduh kita semulai tua ini. Satu hari ada satu orang datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya ini sedang galau, Pak." Galau kenapa? Iya, saya mulai lihat dari susunan keluarga saya. Opa saya meninggal karena jantung usia 60. Om saya meninggal juga karena jantung usia 45. Tante saya meninggal juga karena jantung. Dia usia 50-an. Om saya yang lain dia meninggal umur 40. Dia juga kena jantung. Terus, iya Pak, saya hampir 40 Pak. Jadi saya harus bagaimana? Siap-siap Jo. Siap-siap Jo. Siap-siap mati. Kenapa? Lah cerita itu yang dia putar terus di dalam pikirannya. Jangan heran setiap hari ketika dia bangun pagi dia cuma bilang ini. Ya Allah masih hidupkah kita? Oh enggak mati kita. Kenapa? Ya itu yang diputar setiap hari. Apa yang Anda putar setiap hari dalam pikiranmu? Kalau kau yang kita putar setiap hari dalam pikiran kita adalah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Maka itu yang akan menyertai kita setiap hari. Jangan izinkan cerita yang salah membatasi hidupmu. Ceritamu adalah batasan hidupmu. Pak, tapi saya kan pernah gagal. Saya menulis ini di Instagram saya. Jatuh adalah sebuah kecelakaan. Namun tetap terjatuh adalah pilihan. Sekali lagi ya. Jatuh adalah sebuah kecelakaan. Namun tetap terjatuh adalah pilihan. Saudara pernah punya masalah. Oke, itu mungkin kebetulan. Saudara tidak cari-cari, tapi tiba-tiba kena masalah. Tetapi tetap ada di dalam masalah itu adalah pilihan. Apa yang saudara tulis di status saudara setiap hari? Apa point of view POV saudara di Instagram, di TikTok, di Facebook saudara setiap hari? Yang saudara tulis apakah mujizat yang saudara alami ataukah susahnya hidup? Cerita apa yang sedang berputar dalam pikiran saudara? Ada banyak orang selalu hidupnya kembali ke masa lalu. Jangan heran orang selalu ada banyak orang cenderung selalu membandingkan istrinya dengan pacar lamanya. Makanya Bapak Ibu biasa lihat kan, gara-gara reuni ada CLBK. Apa itu CLBK? Cinta Laura, cinta lama bersemi kembali. Habis reuni, dia ceraikan istrinya, dia kawin sama pacar SD-nya. SD, padahal dia sekarang sudah umur 50. Kenapa? Pacar lamanya tidak pernah keluar dari pikirannya. Dia selalu kembali ke pacar lamanya, karena itu yang selalu berputar. Nah, mungkin saudara berkata begini, Pak, kadang-kadang saya kan kalau ngomong bercanda. Otak kita itu tidak tahu apakah kita sedang bercanda atau tidak. Apa yang saudara ucapkan, otak Anda akan merekam segala sesuatu. Karena otak kita tidak pernah tahu apakah kita sedang bercanda atau tidak. Mau bukti? Satu hari Ibu Maria yang sudah lama tidak ketemu dengan temannya yang namanya Ibu Marta. Tiba-tiba ketemu dalam satu acara. Terus Ibu Maria bilang begini kepada Ibu Marta. Hei Ibu Marta, so lama kita tidak ketemu ngana. Ngana ada baik-baik. Oh baik-baik. Tapi Bu Marta sekarang kelihatannya agak gemuk ya. Dia bilang, tidak. Saya tidak gemuk kok. Dari dulu saya timbangannya begini-begini saja. Tidak, Ibu Marta kelihatan lebih gemuk. Masa? Iya kah? Iya.
Terus mereka ngobrol kurang lebih 10 menit. Terus Ibu Marta bilang ini, kita mau permisi ke toilet dulu Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Ibu Marta masuk toilet, hal pertama yang dia cari apa? Apa? Kok pura-pura enggak tahu? Apa? Cermin. Kenapa? Dia mau lihat, betulkah saya gemuk? Dia mulai balik. Kayaknya memang kita pipi, so mulai gede Kang. Kayaknya kita punya rok, so mulai sempit. Padahal si Ibu Maria mungkin bercanda. Betul ya? Tapi otaknya tidak bisa membedakan mana bercanda dengan tidak. Begitu pulang ke rumah, hal pertama, benda pertama yang Ibu Marta cari apa? Timbangan. Timbangan. Kenapa? Otaknya manusia tidak bisa mengetahui apakah ini orang bercanda atau tidak. Nah, jangan izinkan cerita lama Anda membatasi hal-hal besar yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Gagal, semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi kalau Anda tinggal di dalam kegagalan, itu yang akan membuat Anda tidak pernah meraih visi besar daripada Tuhan di dalam hidupmu. Ada loh orang yang selalu pengen jadi orang yang paling menderita. Kalau cerita sama temannya, rasanya dia yang paling menderita. Kita ini bangun tidur tadi agak tegang-tegang di sini. Kenapa ya? Kayaknya saya ini lagi darah tinggi. Ngana tegang, kita so tidak bisa goyang ini. Selalu dia yang harus jadi yang lebih daripada teman-temannya yang lain. Ketemu temannya cerita, dokter sudah analisa saya kena kanker stadium 2. Ngana baru stadium 2 so sombong. Kita so 4,5. So mati kan? Dia membesar-besarkan segala sesuatu supaya dia terasa orang yang lebih menderita daripada yang lain. Kenapa setiap hari kita harus isi hidup kita seperti itu? Ketemu orang lain yang cerita, saya lagi ada utang 100 juta. 100 juta saja utang sombong. Saya 100 miliar aja tenang-tenang. Padahal mau dibilang 100 miliar. Cerita apa yang berputar dalam pikiran kita setiap hari? Kenapa kita tidak kembali kepada cerita bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita berjalan dalam rencana besar Tuhan menuju pada hal-hal yang baik. Kenapa kita tidak cerita bagaimana Tuhan menolong keluarga saya, anak-anak saya yang berantakan, anak-anak saya yang tinggal kelas, tapi Tuhan tolong mereka bisa jadi pintar, anak saya yang sakit, bagaimana Tuhan tolong mereka bisa sembuh. Kenapa bukan itu yang kita ceritakan? Nah, bukan itu yang kita ceritakan. Seringkali dalam sesi interview, saya sekarang udah jarang melakukan interview. Tapi dulu awal-awal ketika saya mulai bisnis, saya melakukan interview begitu banyak. Salah satu pertanyaan yang biasa saya tanyakan kepada orang yang saya interview adalah ini. Apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu? 70% orang yang saya interview tidak pernah bisa menyampaikan apa kelebihannya. Tapi mereka bisa sebut kekurangannya. Pak, saya enggak tahu Pak apa kelebihan saya. Tapi kekurangan saya Pak, saya begini. Biarlah orang yang menilai saya Pak apa kelebihan saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia tahu semua kekurangannya, dia tidak tahu kelebihannya? Karena cerita yang berputar dalam pikirannya adalah kekurangannya. Saking seringnya kekurangannya berputar dalam pikirannya, cerita tentang kekurangannya selalu ada dalam pikirannya, sampai dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan sebenarnya apa kelebihan saya. Padahal orang yang berhasil dan orang sukses adalah orang yang fokus pada kelebihannya, bukan pada kekurangannya. Hari ini apa kelebihan saudara? Jangan selalu lihat kekuranganmu, jangan selalu lihat kekurangan anakmu, tapi coba lihat apa kelebihan anakmu. Jangan selalu lihat kekurangan karyawanmu, tapi coba mulai pikirkan apa kelebihan karyawanmu.
Kalau kita mulai belajar memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka cerita itulah yang akan berputar dalam pikiran kita dan itulah yang akan menjadi jalan menuju mujizat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Saya punya dua video, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana seorang profesor, namanya Profesor Surya, mungkin Anda juga pernah tahu, Anda pernah nonton video ini. Dia mengumpulkan anak-anak dari Papua dan dia minta ke para bupati untuk kasih saya anak paling bodoh di Papua dan saya akan latih mereka. Saksikan yang satu ini. Kasih kami anak. Bisa? Yang paling bodoh, yang dianggap paling bodoh. Bisa tolong Bupatinya dijelaskan? nanya, Ya. mau ngapain ini anak-anak yang paling bodoh? Saya bilang, kita akan jadikan mereka juara dunia. Wah, kaget dong. Mana mungkin anak-anak paling bodoh bisa juara? Kita bawa anak-anak ini. Lalu didatangkanlah anak-anak ini. Nah, ini anak 4 tahun gak naik kelas. Usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Nah, sebab bupatinya pengen tahu gitu loh. Dikasih 10 anak dari Timika. Nah, yang sudah dianggap tidak punya harapan. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Ada harapan untuk mereka. Kalau sudah lihat, perhatikan mata anak-anak ini. Mata yang penuh harapan. Sebelumnya mata yang tidak berpengharapan. Nah, setelah dilatih, ternyata mereka menjadi anak yang luar biasa. Dan ini anak yang tadi 4 tahun gak naik kelas. Tahun 2011 ikut lomba robot tingkat nasional, dapat medali perak. Dan tahun 2012 kemarin, tahun lalu, dia dapat medali emas tingkat nasional. Dan dia lompat tadi dari kelas 2 SD, kelas 3 SD, lompat sekarang sudah SMP. Nah, mereka yang sebelumnya ngitung gak bisa, mereka yang sebelumnya tidak ada pengharapan, kenapa dia bisa begitu? Apa yang membuat mereka itu menjadi luar biasa? Ada rahasianya. Rahasianya di sini, Bapak Ibu. Guru yang baik dan metode yang baik. Dua hal ini yang mengubah orang. Nah, apa itu guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak didiknya. Oke, itu tadi video pertama. Saya lanjutkan dengan satu video berikutnya. Saksikan yang satu ini. Nah, kemudian Shores Travel, Tolong naikkan sedikit kemudian suaranya. Kohoin Marandai, dan Merlin Kogoya. Anak ini sudah dilatih selama 2-3 tahun. Kita akan kasih soal, 10 soal. Setiap soal hanya boleh dijawab 3 detik. Nah, mereka belum tahu soalnya. Ini baru malam tadi saya bikin, jam 4 pagi saya kirim ke panitia. Oke. Bapak Ibu sama-sama ikut ngitung Soal ya. pertama, X berapa? 6. Berapa? 6. 6. Kita lihat jawabannya. Iya. Siap, soal kedua. Soal kedua siap, 1, 2, 3, ya. Akar 7. Akar? Akar 5. Akar? Akar 5. Oke, kita lihat benar nggak jawabannya. Iya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat 2 kali 55 kuadrat berapa? Aduh. Ada yang bisa? 6.050. 6.050. 6.050. Lihat jawabannya. Wah, luar biasa. Berikutnya lagi, coba kita lihat. Ini silahkan balapan. 125 kali 4, 6 kali 8, berapa? 46.000. Berapa? 46.000. 46.000. Coba kita lihat, benar nggak? Wah,
luar biasa. Kita kasih lagi. Sekarang Bapak Ibu nanti setelah selesai ini boleh tanya gimana dapatnya gitu. Nah, sekarang 99 kali 97. Ayo. 9.603. 9.603. Wah, luar biasa. Sekarang kita lagi, berikutnya lagi. Nah, jumlahkan 9 bilangan ini. 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 65 tambah 70. 450. 450. Kita lihat benar nggak? Wah, luar biasa. Lagi. Sekarang kita lihat soal begini. Ini ada 2 utas tali membentuk lingkaran. Jari-jarinya 3 cm sama 5 cm. Tali itu kemudian disambung dan dibikin lingkaran baru. Nah, lingkaran baru ini berapa diameternya? 16. Berapa? 8. Diameternya? 16. 16. Coba kita lihat bener nggak nih? 16. Luar biasa. Lagi. Sekarang kita hitung yang lebih susah nih. Nah ini 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/1999 dan seterusnya. Berapa? 2.000/2001. Wah, 2000/2001. Coba kita lihat, bener nggak? Wah, luar biasa. Nanti Bapak Ibu tanya gimana dia dapat. Nah, boleh kasih soal apapun nanti tanya dia. Nah, sekarang kita masuk soal logaritma. Nah, 2 log 3 itu X. Berapa 32 log 9? 2/5X. Berapa? 2/5X. 2/5X. Kita lihat jawabannya benar nggak? 2X/5. Iya, betul. Waduh. Kita kasih berikutnya soal matrik. Nah. X min 3, min 33, 34, 1 min 7, 25. Berapa X-nya? X berapa? 29. Berapa? 29. 29. Coba kita lihat benar nggak? 29. Masuk soal fisika. 2 benda bergerak saling berhadapan. Kecepatannya 2 meter per detik dan 3 meter per detik. Jarak keduanya 40 meter. Kapan mereka ketemu? Nah, Setelah 8 detik. berapa? 8 detik. 8 detik. Coba kita lihat. Betul. Terima kasih. Silakan. Oke, Saya minta. kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa lebih cepat dari mereka tadi? Anak yang paling bodoh dari Papua, ketika dilatih dengan cara yang benar, metode yang benar, dan guru yang tepat, mereka bisa berhasil. Tapi nomor 1, ganti dulu cerita di dalam pikirannya. Kalau ceritanya selalu saya enggak bisa, saya enggak mungkin bisa sehat lagi, saya enggak mungkin bisa sembuh, saya enggak mungkin bisa kuat lagi. Ya itulah yang akan terjadi. Orang Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan bukan karena Tuhan tidak berkuasa melepaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi mereka yang tidak mau melepaskan Mesir dari pikirannya. Tahun depan saudara mau punya tantangan baru, saudara mau punya bisnis baru, saudara mau punya pekerjaan baru, saudara mau naik ke level yang baru. Terserah apapun, semua orang punya visinya masing-masing. Tapi kalau selalu yang kau putar adalah cerita lamamu, cerita kegagalanmu, cerita sakitmu, cerita kau tidak mampu saja, kau tidak akan pernah meraih hal besar yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Doa saya hari ini adalah saudara semua jadi orang-orang yang berhasil. Saudara jadi orang-orang yang selalu ditolong Tuhan. Saudara jadi orang-orang yang diampuni dosanya. Yang selalu menerima mujizat Tuhan. Selalu melihat hal-hal baik dari Tuhan setiap hari. Amin. Berapa banyak yang mau terima hal-hal baik dari Tuhan tiap hari? Katakan, saya mau terima hal-hal baik dari Tuhan setiap hari. Kalau saudara yakin, saudara akan bicara dengan lebih keras. 1, 2, 3.
Saya yakin saya akan terima hal-hal baik dari Tuhan setiap hari. 2, 3. Tepuk dada saudara, katakan, saya yakin saya akan terima hal-hal baik dari Tuhan setiap hari. 2, 3. Amin. Ketika bangun tidur, katakan, Tuhan, saya terima kasih kepada Tuhan. Saya percaya, saya terima hal-hal baik dari Tuhan setiap hari. Hari ini akan jadi hari terbaik saya. Itu yang saya ucapkan setiap hari. Ketika bangun tidur, saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Itu yang saya ucapkan. Kenapa? Kalau saya tidak mengucapkan itu, maka cerita lama yang akan berputar. Sekali lagi, Tuhan berhasil mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran Israel, itu bukan urusan Tuhan. Itu keputusan Israel sendiri. Tuhan bisa memberikan Anda mujizat yang besar setiap hari. Tetapi kalau setiap hari yang kau putar, cerita yang kau putar dalam pikiranmu adalah kau gagal menikah. Kau tidak akan pernah punya pasangan seumur hidup. Anakmu pasti akan berantakan. Suamimu pasti akan selingkuh. Pak, suami saya udah selingkuh, Pak. Selingkuhnya bukan 2, Pak. 5, Pak. 2 sama tante-tante, 3 sama anak muda, Pak. Tidak mungkin dia balik ke rumah. Kalau itu yang kau putar setiap hari, jangan heran. Mujizat Tuhan pun terjadi. Kau tidak akan pernah lihat hal besar yang Tuhan siapkan. Tapi kalau kau berkata, Tuhan, saya tahu suamiku sedang dalam proses Tuhan. Belum sesuai dengan yang saya mau. Tapi saya percaya suamiku ada dalam tangan Tuhan. Anak-anakku ada dalam tangan Tuhan. Istriku ada dalam tangan Tuhan. Bisnisku ada dalam tangan Tuhan. Masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Pasanganku ada dalam tangan Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia. Jangan selalu kembali ke cerita lamamu. Jangan selalu kembali kepada hal-hal yang lama. Tuhan sudah lepaskan engkau dari banyak hal. Lihat ke depan. Mujizat Tuhan besar di depan kau. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang para pelayan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya
tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yang terbuka bahkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang terbuka bahkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut yang terbuka bahkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi tantanganmu hari ini. Tapi hari ini saya cuma ingin katakan, jangan cerita lama itu selalu diputar terus menerus. Mulailah putar cerita tentang bagaimana Tuhan menolong engkau, melepaskan engkau dari sakitmu, melepaskan engkau dari masalah pernikahanmu, melepaskan engkau dari hutang-hutangmu, melepaskan engkau dari masalah-masalah yang tidak perlu, membuat engkau naik ke kelas yang lebih tinggi, menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil di usahamu, berhasil di dalam karirmu, berhasil dalam pernikahanmu, berhasil dalam keluargamu, berhasil dalam keuanganmu, berhasil dalam masa depanmu. Hari ini pikirkan itu dan ulangi terus kisah-kisah itu di dalam hidupmu. Jangan cerita tentang kegagalan, jangan cerita tentang masalahmu terus-menerus yang berputar. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan, Kau sedang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau berdoa hari ini biar tangan Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan mereka, Tuhan yang tahu. Tapi hamba-Mu berdoa hari ini mereka akan selalu menceritakan hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mulai hari ini mereka tidak akan mengulang kisah-kisah lama tentang hal-hal yang negatif. Mereka tidak akan mengulang kisah-kisah lama tentang apa yang menjadi masalah mereka. Tetapi yang mereka selalu ceritakan adalah bagaimana Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari setiap masalah yang sedang mereka hadapi, setiap tantangan yang mereka hadapi, setiap sakit yang mereka hadapi. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari sakit tersebut, bagaimana Tuhan menolong mereka dari masalah keluarga mereka, masalah anak mereka, suami, istri, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini kami tidak seperti orang Israel yang sudah hampir mencapai garis finish, tetapi akhirnya mereka gagal semua karena mereka selalu mengulang cerita-cerita lama mereka. Kami berdoa hari ini setiap anak Tuhan akan diberkati Tuhan, setiap anak Tuhan akan diurapi Tuhan, akan mendapatkan pertolongan Tuhan, akan mendapatkan kasih setia Tuhan, akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka, dalam keuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam hidup mereka, dalam masa depan mereka. Semuanya Tuhan yang menyertai. Karena kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau yang membelah Laut yang terbuka badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mau lepaskan semua pikiran-pikiran yang masih di Mesir, agar kami dapat masuk dalam negeri perjanjian tanah Kanaan yang sudah Engkau sediakan, yang penuh dengan susu dan madu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga perayaan Natal besok pagi jam 9. Tuhan, kami percaya, kami memperingati di mana Engkau telah datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya perayaan Natal tahun ini memberi damai sejahtera sukacita dari tempat yang maha tinggi. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat besok, Pastor Andrew. Urapi dia juga Tuhan, agar dia dapat memberitakan berita damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.